Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah teknik dalam memasak, yaitu penggorengan. Salah satu produk yang diolah dengan teknik penggorengan adalah churros. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh penggorengan vakum terhadap kualitas churros goreng. Kami, kelompok 6, yang beranggotakan Mita Ayu Lestari sebagai ketua, Anjas Wijiastuti, Alicia Dwi Prayogo, dan Ignas Fawaz. Wawasan kuliner memang sekarang tidak ada batasan lagi untuk menghasilkan sebuah produk makanan. Pada zaman sekarang, mulai beredar bervariasi produk makanan yang diminati oleh masyarakat. Namun, masyarakat memiliki daya tarik khusus pada makanan yang digoreng. Dalam makanan teknik yang digoreng, perlu diperhatikan proses penggorengannya agar tidak merubah kualitas pangan. Makanan yang digoreng seperti pada kuliner bakery di Indonesia, terdapat beberapa sentuhan dari dunia luar yang menjadi makanan yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah churros. Churros sendiri merupakan produk bakery yang dibuat dengan cara digoreng, dan churros ini diketahui berasal dari Spanyol. Secara sekilas, churros ini mirip dengan kue sus, tapi proses yang dialami oleh churros sendiri adalah dengan cara digoreng. Churros merupakan jenis produk pangan bakery yang dibuat dengan melalui proses penggorengan. Churros sendiri digambarkan sebagai adonan kue goreng yang sangat populer di Spanyol, dan biasanya churros ini digunakan sebagai sarapan ataupun selingan snack. Bahan utama dalam pembuatan adonan churros itu sendiri adalah tepung terigu. Churros memiliki rasa yang manis dan berbentuk panjang, dan sering didefinisikan sebagai adonan kue goreng. Churros ini sangat populer di Spanyol dan bahkan tidak jarang sudah banyak di Indonesia. Makanan populer ini biasa dihidangkan sebagai makanan penutup, dan biasanya churros ini dimakan bersama coklat panas dan dengan sebagai pendamping teh atau kopi yang dianggap sebagai makanan penutup yang unik. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan churros. Selanjutnya yaitu bahan pembuatan churros. Dalam pembuatan churros, dilakukan pembuatan adonan terlebih dahulu. Adonan tersebut dibuat dari bahan makanan, diantaranya yaitu terdapat tepung terigu, garam, air, telur, dan juga minyak goreng untuk menggoreng churros tersebut. Kemudian, adonan tersebut nantinya akan diuleni, lalu dibentuk dalam bentuk persegi panjang dengan alat pencetak manual. Berikut ini merupakan teknik pembuatan churros. Dalam pembuatan churros ini, langkah awal yang dilakukan yaitu dengan pembuatan adonan terlebih dahulu. Adonan yang digunakan terdiri dari tepung terigu, garam, air, dan juga telur. Selanjutnya, teknik penggorengan yang digunakan untuk menggoreng churros goreng tersebut yaitu dengan penggorengan vakum atau biasa disebut dengan vacuum frying, di mana proses menggoreng ini dapat menurunkan suhu hingga 90 derajat Celcius. Hal ini dapat membuat karakteristik gizi, warna,
dan juga aroma dari churros lebih awet jika dibandingkan dengan teknik penggorengan lainnya. Penggunaan teknik penggorengan vakum ini akan menghasilkan matang secara merata pada churros, serta pada akhirnya akan menghasilkan produk yang renyah dan tidak cepat gosong. Karena dalam penggunaan teknik vakum ini terjadi penurunan tekanan, maka suhu penggorengan juga akan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan penggorengan di ruangan terbuka. Selanjutnya, setelah produk churros matang, kemudian dapat dihidangkan dengan tambahan bubuk gula putih. Hal ini bertujuan untuk menambah cita pada makanan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada diagram alir berikut ini. Berikut merupakan diagram alir proses pembuatan churros. Diawali dengan pembuatan adonan yang menggunakan bahan makanan yaitu tepung terigu, garam, air, dan juga telur. Lalu adonan tersebut diuleni agar semua bahan tercampur sempurna serta dapat membentuk adonan untuk membuat churros. Karakteristik adonan sangat penting dalam tahapan proses pembuatan churros, dikarenakan karakteristik adonan akan menentukan kualitas produk akhir yang baik. Selain itu, suhu minyak goreng yang digunakan selama penggorengan sangat mempengaruhi organoleptik dari churros. Karena konduktivitas termal merupakan sifat yang paling konstan selama seluruh proses penggorengan churros. Setelah perlakuan awal selesai, adonan siap untuk digoreng. Dalam penggorengan churros ini, digunakan api dengan skala yang kecil. Proses penggorengan dilakukan dengan teknik penggorengan vakum atau vacuum frying. Setelah tekanan vakum yang diinginkan tercapai, maka adonan churros dalam keranjang direndam ke minyak untuk memulai penggorengan. Selama menggoreng, keranjang diputar maju mundur untuk memastikan agar seluruh churros matang secara merata. Setelah penggorengan selesai, keranjang yang berisi churros diangkat dari minyak dan disentrifugasi selama 20 detik di dalam ruangan vakum untuk menghilangkan minyak yang berlebih. Kemudian, setelah selesai, churros dikemas dalam kemasan kedap udara agar dapat mempertahankan kualitas mutu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknik penggorengan terhadap kualitas churros. Yang pertama itu mengenai kadar air. Kadar air pada churros akan mengalami perubahan selama proses penggorengan, di mana hilangnya kadar air ini bersifat progresif relatif terhadap lama penggorengan. Semakin lama waktu penggorengan, maka akan semakin rendah pula kadar air pada churros. Kemudian yang kedua itu mengenai suhu. Suhu memiliki pengaruh terhadap warna akhir dari churros, di mana semakin tinggi suhu penggorengan, maka akan semakin rendah pula kecerahan warna pada churros. Nah, jika churros digoreng pada suhu tinggi dan waktu yang lama, maka akan menyebabkan penurunan kualitas dari churros tersebut. Kemudian, pengaruh parameter penggorengan terhadap churros. Nah, biasanya dalam proses penggorengan vakum itu dicirikan oleh suhu, waktu, dan tekanan vakum. Nah, ketiga yang sudah saya sebutkan tadi, suhu, waktu, kemudian tekanan vakum, itu merupakan parameter utama di dalam penggorengan churros ini. Nah,
Ketiga parameter utama tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik churros supaya nanti itu churros yang dihasilkan bisa berkualitas tinggi dan baik pula. Produk yang digoreng pada tekanan atmosfer itu akan mengalami kenaikan suhu awal yang hampir linear dengan waktu hingga titik didih air mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian suhu berikutnya itu akan tetap stabil untuk beberapa saat dalam waktu yang singkat. Karena pada tahapan itu panas yang disuplai itu dihabiskan untuk penguapan air. Nah, setelah beberapa waktu, sekitar 10 detik, suhunya itu akan mulai meningkat kembali sampai mendekati minyak. Nah, berikut ini merupakan perbedaan antara churros yang digoreng pada tekanan vakum 21 kPa atau yang selanjutnya disebut C1 dengan churros yang digoreng pada tekanan atmosfer atau yang selanjutnya disebut C2. Untuk kadar airnya itu sama antara churros yang digoreng vakum dan churros yang digoreng di tekanan atmosfer. Kemudian untuk penyerapan lemaknya itu C1 lebih kecil dari C2. Adonannya sendiri C1 itu lebih renyah. Kemudian untuk reaksi pencoklatannya, penggorengan vakum ini ternyata bisa memperlambat pencoklatan. Dalam pembuatan churros terdapat dua teknik penggorengan yang dapat digunakan, yaitu teknik deep fat frying dan teknik vacuum frying. Penggorengan deep fat frying atau penggorengan terendam sendiri adalah proses penggorengan dengan cara bahan makanan yang terendam dalam minyak seluruhnya, sehingga produk dapat matang seluruhnya. Akan tetapi, penggunaan penggorengan terendam ini memiliki resiko, yaitu mudah terjadi kematangan atau cepat gosong pada produk, sehingga menurunkan kualitas mutu pada produk tersebut. Maka dari itu, penggorengan churros juga dapat dilakukan dengan teknik penggorengan vakum atau vacuum frying. Penggorengan vakum adalah proses menggoreng di bawah tekanan atmosfer 100 kPa. Pada tekanan tereduksi, titik didih minyak dan air lebih rendah dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Pada suhu penggorengan yang lebih rendah, yaitu dengan menggunakan penggorengan teknik vakum, lebih baik dalam menjaga nilai gizi, aroma, dan warna produk yang digoreng dibandingkan dengan penggorengan atmosfer. Selanjutnya adalah organoleptik pada churros. Churros memiliki warna kecoklatan setelah melalui proses penggorengan. Perubahan warna pada churros yang digoreng dapat disebabkan oleh proses pencoklatan non-enzimatis selama pemanasan berlangsung. Karena reaksi Maillard terjadi sebagai akibat dari interaksi antara gugus amina dengan gula pereduksi. Selain itu, teknik penggorengan dengan vakum sendiri dapat mempengaruhi warna produk. Churros yang digoreng dengan suhu di bawah atmosfer akan menghasilkan warna yang lebih gelap dibandingkan dengan yang digoreng dengan vakum. Churros memiliki tekstur yang renyah. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya crust atau kerak. Pembentukan kerak pada churros sendiri dapat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan vakum. Seiring dengan peningkatan pada tingkat vakum, kerak churros cenderung lebih lembut dan struktur internalnya kurang kompak. Sekian pemaparan mengenai penggorengan pada produk churros dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.